Jurnalis TV dianiaya karena merekam mobil mogok. Seorang jurnalis TV swasta dipukul dan juga diludahi oleh seorang pria saat liputan di Jakarta Selatan hari Rabu dini hari tanggal 12 Maret. Korban penganiayaan ini adalah jurnalis dari Net TV yang bernama Harits Ardiansyah. Sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, Harits sedang meliput banjir di kawasan Kemang. Saat itu ia merekam mobil Mini Cooper yang mogok. Tiba-tiba seorang pria yang berdiri dekat mobil menghampiri Harits, memukul lalu meludahinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau direkam. Pria itu langsung mengambil mini DV dan sempat terjadi perebutan kamera. Melihat insiden tersebut, supir Net datang melerai dan membawa Harits masuk ke mobil. Setelah Harits di dalam mobil pun, pria tersebut bersama teman-temannya yang lain memukuli dan menendangi mobil Net hingga penyok. Setelah insiden tersebut, Harits diantarkan menuju kantor polisi Jakarta Selatan untuk melaporkan insiden yang ia alami, bersama alat bukti kamera yang rusak dan mobil Net yang penyok akibat dirusak pelaku. Polisi mengatakan bahwa pelaku penganiayaan ini melanggar undang-undang pers yang bisa memenjarakan ia sampai 2 tahun. Setelah pelaporan, diketahui ternyata Mini Cooper yang dipakai pelaku penganiayaan itu adalah mobil milik temannya. Pelaku penganiayaan bernama Kashira Uzi. Setelah kisah Harits jadi trending di medsos Indonesia, Kashira minta maaf melalui Instagram dan ingin berdamai secara pribadi dengan Harits. Namun melihat sikapnya yang arogan, menurut kalian lebih baik berdamai saja atau tetap diproses hukum? Jurnalis dan wartawan sudah banyak menulis berita untuk masyarakat. Apakah Anda tahu kisah mereka? Saksikan kompilasinya. Wartawan diusir oleh profesor tidak boleh mendekati ruang aman selama demonstrasi. Wartawan siswa mendapat pelajaran pertama kalinya dalam merasakan situasi panas, ketika mereka diintimidasi dan dibuat merasa tidak dipersilakan. Dalam sebuah demonstrasi yang berlangsung di University of Missouri pada hari Jumat, penyelenggara mahasiswa dan fakultas mengganggu wartawan tersebut untuk menjauhi ruang aman. Tetapi bukankah ruang aman itu hanya untuk anak-anak? Fotografer Tim Tai yang sedang meliput berita untuk ESPN dilecehkan oleh tidak hanya mahasiswa, tapi juga anggota fakultas. Wartawan telah ditargetkan oleh para demonstran dan fakultas. Termasuk tweet seperti ini dari para demonstran yang mengatakan ini adalah kebiasaan buruk para media yang tidak mengerti pentingnya menghormati ruang aman orang lain. Kami meminta agar tidak ada media dalam daerah ini, sehingga tempat di mana orang hidup, bersosialisasi dan tidur dapat dilindungi artikel-artikel tidak jujur. Kelompok Concerned Student 1950 berhasil menggulingkan kedudukan Presiden Mizzou Tim Wolf karena beberapa insiden rasial yang terjadi di kampus. Sebenarnya, Profesor Media Massa Melissa Click yang mengundang wartawan untuk meliput berita. Tetapi ketika wartawan muncul untuk meliput kejadian, tiba-tiba dia melempar skrip dan mencoba untuk menendang mereka keluar. Tidak sesuai dengan banner account Twitternya yang telah diubah menjadi private setelah rekaman video yang mendokumentasikan bagaimana anggota media tersebut diperlakukan oleh para demonstran. Alright, hey, who wants to help me get this reporter out of here? I need some muscle over here. Tetapi sikap kerasnya itu menjadi bumerang dan sekarang dia menjadi ejekan di seluruh internet. Setidaknya, seluruhnya dapat diringkas dengan sebuah postingan Twitter aneh dari Concerned Student 1950. Kami benar-benar menghargai cerita kami dibicarakan, tetapi gerakan ini bukanlah untuk Anda. Tim Tai menanggapi semua keributan di Twitter, mengatakan, saya tidak punya niat jelek terhadap orang-orang dalam video. Saya pikir mereka memiliki niat baik, meskipun saya tidak yakin mengapa berujung seperti ini. Saya hanya kebetulan berada di dalam video. Saya tidak menginginkan ketenaran. Akhirnya, sebuah kata dari Mark Skirbaker, aku tidak akan membiarkan siswa menjadi sebuah tembok manusia yang kerjanya hanya mendorong wartawan yang sedang melakukan pekerjaan mereka. Manajer toko tertangkap mengambil foto bagian bawah rok seorang reporter berita TV. Pembawa berita terkenal di Taipei adalah korban pria cabul yang berusaha untuk mengambil foto bagian bawah roknya, tapi dengan menggunakan kekuatan media, dia membuat pria mendapatkan ganjarannya dengan cara terbaik. Glory Liu, 32 tahun, sedang santai mencari minuman menyegarkan di sebuah toko Family Mart minggu lalu. Manajer toko, Cheng Xinshan, 37 tahun, kebetulan melihatnya dan mulai berpikiran kotor. Ia memutuskan untuk berjalan diam-diam di belakang Liu, mengambil beberapa gambar bagian bawah rok. Namun pria tidak terlalu berhati-hati dan tak sengaja menyenggol bagian paha wanita, menyebabkan wanita menyadari perbuatan mesumnya.
Untungnya, wanita berkata, dia tidak berhasil memoto saya, dia gagal, tetapi dia menyentuh kaki saya. Sementara itu, Cheng berkata, sebenarnya aku tidak punya alasan khusus. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi tekanan mental. Betul. Ya, Liu memutuskan cara terbaik untuk membalas perbuatannya adalah dengan membuat berita tentangnya, mengekspos kelakuan buruknya. Dia dipecat dari Family Mart segera setelah itu. Jika Anda mau memakai kamera untuk alasan yang aneh-aneh, sebaiknya jangan membuat marah para profesional, karena mereka akan memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan Anda. Jurnalis Medan ditikam oleh temannya karena dendam hutang. Karena tidak mengembalikan hutang sebesar 4,5 juta rupiah, seorang jurnalis di Medan bernama Amran Parulian ditikam hingga tewas di hari Rabu pagi 29 Maret. Setelah 10 jam insiden terjadi, polisi sudah menangkap tersangka bernama Timbul Sihombing yang merupakan teman korban. Ia mengaku dendam pada Amran karena belum mengembalikan uangnya. Malahan, saat ditagih, tersangka pernah disekap dan dipukuli oleh Amran. Sehari sebelum kejadian, Amran ditelepon oleh Timbul. Namun menurut istrinya, Amran menyembunyikan percakapannya. Keesokannya, Amran mengantarkan anaknya ke TK. Setelah itu, ia pergi mampir ke sebuah toko pulsa. Saat Amran keluar dari toko, tiba-tiba Timbul datang dan memukulinya. Amran juga sempat memukulnya, lalu Timbul mengeluarkan pedang samurainya dan menikam tubuh Amran sebanyak 6 kali. Amran meninggal kehabisan darah akibat luka tusukan sebanyak 3 di perut bagian kiri, 1 di ulu hati, dan 2 di bagian punggung. Bagi Anda yang punya hutang, jangan lupa untuk segera dibayar kembali ya.